dan juga pimpinan pondok pesantren Al-Iman kepada pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tepatnya hari ini yang jauh daripada kegelisahan, dekat dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di depan kejaksaan Kabupaten Purwakarta untuk sama-sama memperjuangkan nasib kita, khususnya umat Islam, khususnya para alim ulama, khususnya perjuangan yang sama-sama kita perjuangkan, yaitu menegakkan keadilan. Salawat dan salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang jadi panutan semua alam, khususnya umat-umat yang mencintai dan insya Allah akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Takbir. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mungkin menyampaikan sepatah dan dua kata-kata khususnya mengenai masalah situasi sekarang. Walaupun aspirasi ini secara mayoritas banyak tidak didengar oleh yang bersangkutan, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jangan sampai ketika kita tidak menyampaikan, kita lepas iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Takbir. Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita melihat kemungkaran dan kedzaliman, apalagi yang didoliminya para alim ulama, kita tidak bergerak dan tidak berubah dengan kekuatan, maka itu diharapkan iman itu masih dipertanyakan. Tapi ketika kita bergerak melihat kemungkaran dan kezaliman, itu masih ada iman. Ketika melihat kemungkaran dan kezaliman, kita masih ingkar dengan lisan, kita masih berubah dengan lisan, dengan audiensi, dengan aspirasi, insya Allah masih ada iman. Ketika kita melihat kezaliman dan kemungkaran, masih ingkar dengan hati kita, insya Allah itu juga masih ada iman. Tapi ketika kita melihat kemungkaran dan kezaliman, hati tidak ingkar, berarti imannya sudah tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Takbir. Oleh karenanya saya berdiri sini takut nanti iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak percaya. Oleh karenanya dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya gerakan ini, dengan tidak mengurangi protokol kesehatan, kita jangan lesu, kita jangan terdiam, dan kita jangan bisa dibobok ninakan untuk memperjuangkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah,
yang kita perjuangkan sekarang itu adalah keadilan. Bahkan keadilan itu sudah jelas di dalam Pancasila, bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang diintimidasi, tidak ada yang disepelekan. Ini negara hukum, negara sudah ditegakkan keadilan, ini akan akibat yang luar biasa. Oleh karenanya, saya mengimbau kepada pejabat yang bersangkutan, Kejaksaan Agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengadili itu, yang hakim itu terbagi atas 3 bagian. Pertama, ada hakim yang dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hakim yang ahli surga, yaitu menegakkan keadilan dan hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Mudah-mudahan termasuk pengadilan yang ada di Kabupaten Purwakarta, amin. Dan yang kedua, ada hakim yang tahu hukum tapi tidak dilaksanakan karena banyak sogokan, karena banyak rosi, karena banyak yang masuk yang akibatnya walaupun tahu itu adalah benar tapi kadang-kadang disalahkan. Itu hakim yang insya Allah akan terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada hakim atau yang mengadilan, yaitu tidak tahu hukum. Oleh karenanya dia semena-mena seperti hukum riba. Jelas-jelas ini termasuk hakim-hakim yang akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke api neraka yang sangat panas. Mudah-mudahan dengan adanya ini hakim-hakim, ya, pengadilan yang mengadili seseorang, mudah-mudahan bisa menegakkan hukum, apalagi yang diadili adalah seorang ulama. Sebetulnya kita itu harus memuliakan ulama. Di dalam hadis akrimul ulama fainahum indallahi kurama mukramun. Muliakanlah ulama. Hadis tidak mengatakan muliakanlah itu, muliakanlah ini, muliakanlah pejabat, tapi muliakannya ulama. Karena ulama di sisi Allah itu orang yang kamu jadi insyaAllah duduk sini dan tahu tapi yang masih di bawah pohon mendekat yang jauh dari ulama dan habaib pasti diterkam cerita. Habaib dan tuan-tuan guru ada di sini, kalian malah menjauh dari ulama dan habaib. Ayo mendekat, jangan jauh-jauh dari habaib dan ulama, karena kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah, alhamdulillah tadi dari tim negosiasi sudah meminta audiensi, dan insya Allah perwakilan kita, para tuan-tuan guru kita dan para habaib kita, para ulama kita akan mewakili aspirasi bapak dan ibu umat Islam yang cinta kepada ulama dan habaib. Jadi 10 orang dari perwakilan aliansi umat Islam Purwakarta akan beraudiensi dan menyampaikan sebuah pernyataan sikap kepada Kejaksaan Kabupaten Purwakarta untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nanti bila mana perwakilan dari aliansi umat Islam Purwakarta masuk ke dalam, kita tetap di sini, jangan bubar, dan kita mendengarkan orasi dari guru-guru kita yang lain. Jadi tokoh ulama tidak masuk semuanya, ada perwakilan 10 orang yang akan masuk ke dalam Kejaksaan Kabupaten Purwakarta. Tadi kita sudah negosiasi dan alhamdulillah dari Kejaksaan Kabupaten Purwakarta siap menerima perwakilan kita. Takbir. Mudah-mudahan dari Kejaksaan Kabupaten Purwakarta menyampaikan aspirasi
dari umat Islam Purwakarta agar memperlakukan para ulama, apalagi kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dengan baik dan sopan, tidak seperti yang tadi disampaikan, yang kita lihat di media televisi dan di media online, bagaimana perlakuan mereka terhadap guru kita.